ada doa yang kita selipkan tiap saat, tiap selesai sholat, setiap kita sholat duha, kita selipkan doa kepada anggota kita di seluruh Indonesia. Amanah, 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 tangguh dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidzawil qulub wal absar. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina al-mukhtar wa nuril absar sayyidina Muhammadin khairil basar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus manajerial, kepala divisi, staf ahli, dan seluruh karyawan PMT UGT Nusantara yang saya hormati, alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini Allah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada kita. Kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmatul iman wal Islam, diberikan ketenangan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan di dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh anggota di seluruh Indonesia. Sahabat sekalian yang saya hormati, mengingatkan kembali bagaimana BMT UGT Nusantara ini dibawa menjadi sebuah BMT yang amanah, tangguh, dan bermartabat. Sehingga kemarin kita sepakat dari amanah, tangguh, dan bermartabat disingkat menjadi mantap. Nah, ini disingkat menjadi mantap, amanah, tangguh, dan bermartabat. Apa yang melatar belakangi sehingga ini amanah dikedepankan? Karena bagaimanapun kita sudah mendapatkan amanah dari Allah melalui anggota yang mempercayakan dananya untuk dikelola sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan sistem ekonomi yang ribawi, sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Itu harus dikelola dengan amanah. Amanah adalah bisa mempertanggungjawabkan apa yang diterimanya, sehingga pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan anggota tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sahabat sekalian yang saya hormati, perlawanan daripada amanah adalah al-khiyanah. Khiyanah adalah menyalahi apa yang sudah diamanahkan. Berikanlah amanat itu kepada ahlinya, dan semoga kita termasuk orang ahli amanah. Orang yang dipercaya untuk mengemban amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kita ingat bahwasanya pelanggaran di dalam amanat itu bagian daripada dosa besar. Saya katakan dulu bahwasanya Rasulullah pernah mengangkat seorang tenaga ahli untuk mengangkut yang namanya itu kalau nggak salah kirkiroh. Namanya kirkiroh. Kirkiroh ini karena ala saqalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ini sering membantu Rasulullah untuk mengangkat berat, membersihkan rumah dan sebagainya. Kemudian dia mati, Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Sehingga sahabat fayanduruna ila baitim
sahabat pada melihat pada rumahnya Kirkiro, ternyata di situ ada ubah, ada kemuloreh yang dipakai, diambil dari apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mengangkat seorang laki-laki pada saat perang Khaybar. Kemudian dia di bagian perlengkapan perang, sehingga dia dinyatakan suatu ketika gugur di medan pertempuran. Sehingga sahabat-sahabat menyatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Sampai tiba kepada menyeluruh fulan syahid, sampai nyampe kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyatakan, kalla, jangan begitu. Ra'aituhu finnar, saya melihat dia di neraka. Sahabat sekalian yang saya hormati, ternyata setelah dilihat, diperiksa, dia qad ghalla ubah, sama, dia adalah mengambil ubah tadi. Dari sinilah kalau kita melihat bahwasanya madlulul hadis menyatakan bahwa aklul amwalil amah atau akhdhu amwalil amah minal kabair alladhi yu'aqabu fa'iluha binnar. Mengambil, memakan harta milik orang banyak termasuk kabair allati yu'aqabu fa'iluha, yang pelakunya akan disiksa di neraka. Itu susah ampun. Kemudian berikutnya adalah amanah tangguh. Tangguh ini bagaimana? Tangguh menjadi sebuah bangunan yang tangguh. Ini tentunya didasari oleh pondasi yang sangat kokoh dan kuat, tidak goyah. Dan kemudian rancang bangunnya antara satu dengan yang lain saling terikat. Jadi tidak ada sesuatu yang goyah di sini. Tidak ada, yang semua seken. Itu tangguh. Jadi ini adalah bangunan-bangunan yang kokoh, kemudian terikat satu dengan yang lain, tidak goyah dengan terpaan apapun, bahkan dengan badai apapun, gempa apapun, tidak akan goyah. Ini yang tangguh. Nah, kita bisa tangguh kalau kita antara satu dengan yang lain saling menguatkan, saling berikatan antara satu dengan yang lain. Tersusun mulai dari anggota, rapat anggotanya, kemudian sampai pada manajemennya, sampai kepada pengurusnya. Ini adalah tangguh. Jadi menjadi satu sama lain saling memperkuat. Satu sama lain saling memperkuat, tidak saling melemahkan. Gitu dong. Antara satu dengan yang lain saling memperkuat. Jadi ini adalah tangguh. Tapi alhamdulillah bagaimanapun kita tetap tangguh. Jadi apapun yang terjadi kita tetap amanah. Apapun yang terjadi kita tetap kuat. Apapun yang terjadi kita tetap dalam satu ikatan yang saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Itu diantara yang dikatakan tangguh. Dan tangguh ini tidak tergoyahkan dengan badai apapun. Ada tekanan tangguh gitu kan. Ada COVID tangguh gitu kan. Sahabat sekalian yang saya hormati, kalau kita tidak merapatkan soft kita, bagaimana menjadi soft yang rapat, ya kan? Kannahum bunyanun marsus. Ini adalah bagaikan bangunan yang kokoh gitu loh. Ini tangguh. Dasar Quran yono rek. Jadi di situ sahabat sekalian. Jadi ini ada falsafahnya bagaimana menjadi sebuah koperasi yang tangguh, yang satu dengan yang lain saling keterikatan dengan ikatan yang sangat kuat. Karena BMT-UGT satu melayaninya dengan baik. Yang kedua, BMT-UGT memastikan transaksinya itu tidak menyalahi syariat, sesuai syariat. Yang ketiga, unsur barokahnya yang tidak bisa dimiliki oleh teman yang lain. Karena apa? Ada nilai-nilai, ada doa yang kita selipkan tiap saat, tiap selesai sholat, setiap kita sholat duha, kita selipkan doa kepada anggota kita di seluruh Indonesia. Baik anggota yang nyimpen sebagai simpanan anggota, anggota penabung, anggota pembiayaan, semuanya kita doakan menjadi sebuah ikatan yang kuat lillahi ta'ala
Ta'ala. Itu rancang bangun yang kita bidik dengan amanah, tangguh dan bermartabat. Mari ikatan kita diperkuat, diperbaiki setiap saat, diperbaiki niatan kita. Insya Allah kalau sesuatu dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin di sini kita punya bagaimana misi menjadi koperasi yang amanah. Jadi ini amanah, kalau orang amanah sampai kapanpun dicari orang amanah. Semogalah image yang sudah ditanamkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita itu terus tertanam dalam hati kita, dan kita bisa menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sahabat sekalian yang saya hormati, bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh? Tangguh itu bisa dijaga hanya kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Wis ada benturan semacam ini, semisal satu kena tubruk, kena hantam, semisal oleh apapun, sabar. Inilah pribadi yang tangguh, tidak mudah nyerah, kondisi apapun tetap tangguh. Kemudian bermartabat. Kalau amanahnya oke, ya kan? Kemudian ikatan bangunnya, rancang bangunnya kuat, rancangan bangunannya kuat, terdiri dari besi-besi yang pilihan, semen dan pondasi yang kokoh, semuanya terjaga rapi, indah, harus punya martabat. Sebab kalau tidak punya martabat bisa kehilangan amanah. Kehilangan amanah seperti apa? Amanah ini biasanya godaannya sangat luar biasa. Ada seekor kera katanya yang ada di atas pohonan, dia itu mencakram dengan kuat apapun kondisinya, sampai pohon itu melambai ke bawah, itu tetap goyangannya pegangannya enggak lepas. Tapi begitu nyantai, diterpa oleh angin sepoi teles, agak dingin, enak, merasa pelan embusanya, sehingga terlena di situ, tidur, jatuh. Apa yang terjadi? Namanya itu adalah bujukan setan. Ini cuman bisa amanahnya bisa ditukar dengan zakharifid dunya wa khitamiyah. Cuma hiasan tek ini aja sudah tahu bahwasanya kelemahannya itu apa? Ya rata-rata manusia itu zuyyina linnas hubbus syahwat, apa isinya? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, termasuk wal khailil musawwamah. Lah biyen itu khailil musawwamah, lah sekarang dikai ndak ada mobil Lio aja udah. Dikena dibalekne, digoda apapun tetap BMT UGT mantap. BMT UGT mantap. Apa mantap? Amanah, ditepuk dadanya. Amanah, tangguh dan bermartabat. Kalau rancang bangun kita seperti itu, saya yakin produk-produk syariahnya sudah disesuaikan, dipastikan, sampai kiai kita kontrol, jogoon akati, biar tidak menyimpang dari syariah. Sampai kiai yang satunya dawuh, kiai yang satunya dawuh, jadikan BMT UGT jalan menuju surga. Insya Allah kalau kita saling terikat satu dengan yang lain, dengan menjaga istiqomah, menjaga amanah, kemudian menjaga harga dirinya dengan baik, insya Allah mantap, amanah, tangguh dan bermartabat akan bisa diraih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tak lain ini adalah untuk memperbarui iman kita, niatan kita, visi misi kita, sehingga arah kita ke depan itu jelas dan betul-betul orang yang mantap, orang yang
Ihdinas siratal mustaqim. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bersamaan dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita mulia yang dicanangkan terwujud dengan segera dan terbangun dengan baik, sehingga kita mendapatkan sesuai dengan visi dan misi ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila ahsanit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.